Puji nama Tuhan, Shalom, keluarga besar Betani LBT Solo Baru dimanapun kita berada. Kembali kita melanjutkan renungan pagi kita di Daily Singkat. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dan kasih-Mu sampai pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan-Mu. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, beri kekuatan dan pelita dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Pada pagi hari diambil dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai ke 32. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila." Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen, kata Paulus. Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Amin. Jadi ini perjumpaan Paulus dengan Agripa di dalam ruang pengadilan. Jadi Paulus itu adalah orang pengikut Kristus. Sebelumnya dia suka membunuh pengikut Kristus. Dia Saulus berubah menjadi Paulus. Dia yang sukanya membunuh pengikut Kristus, sekarang dia menjadi orang yang memberitakan Injil, kabar baik, kebenaran Allah. Tetapi dalam kehidupannya Paulus setelah dia bertobat, banyak orang-orang yang dia injili dan percaya kepada Kristus. Tapi banyak orang yang tidak suka dan akhirnya bersepakat untuk memenjarakan Paulus. Dia ditangkap dan pada akhirnya dia dibawa di dalam penjara. Tapi dalam penjara pun Paulus tidak berhenti seperti yang dia lakukan di luar penjara, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran Allah. Dan pada akhirnya Paulus memiliki kesempatan bertemu dengan Festus dan Agripa, seperti di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-27. Meski Injil adalah kebenaran Allah, tetapi tidak semua orang itu merespon positif, merespon baik tentang Injil itu. Ini terbukti dari pemaparan di Kisah Para Rasul 26 ini tentang Festus dan Agripa yang sangat menolak, membantah kebenaran firman Tuhan. Festus berkata kepada Paulus bahwa Paulus ini gila. Ilmu yang Paulus miliki, kebenaran yang Paulus yang miliki itu membuat dia gila. Tapi Paulus berkata bahwa dia tidak gila, tapi dia mengatakan kebenaran itu dengan pikiran yang sehat, dengan akal yang sehat. Allah yang Paulus beritakan itu memang kadangkala bertindak melampaui akal, bukan bertentangan dengan akal sehat kita. Kalau Agripa ini dia tersudut, dia bingung gitu. Kalau dia menyetujui perkataan Paulus tentang Paulus berkata pada Agripa apakah dia percaya, dia akan kehilangan muka di hadapan Festus dan orang-orang Romawi lainnya. Tapi jika dia bertindak percaya kepada para nabi, pengaruhnya atas orang Yahudi akan berakhir. Oleh sebab itu dia cerdik, dia berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Meski demikian, Festus dan Agripa ini membantah pernyataan Paulus tentang Kristus, tentang Injil. Paulus ini tidak menyerah gitu. Paulus ini tidak mundur sedikit pun. Dia tahu bahwa keselamatan bagi Agripa dan bagi semua orang yang hadir di situ sangat penting gitu. Oleh sebab itu dia
berdoa gitu. Dia percaya bahwa keselamatan itu lebih penting. Orang-orang yang memiliki kuasa, pengaruh itu tidak punya keselamatan. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Allah. Dia menyampaikan penyernyataannya kepada Festus dan Agripa dan orang di sekitar itu untuk percaya kepada Injil. Dan dia tidak berhenti, tapi dia berdoa supaya orang-orang itu percaya seperti Paulus. Walau kesempatan adalah yang baik yang Paulus miliki waktu itu untuk membela dirinya, tetapi Paulus menggunakan apa? Kesempatan itu tetap untuk memberitakan Injil, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pribadinya sendiri. Yang pertama kita akan belajar tentang kesempatan. Paulus menggunakan kesempatan di hadapan Festus dan Agripa itu untuk menyampaikan Injil, bukan untuk membela dirinya sendiri bahwa dia tidak bersalah. Keadaan yang tidak baik yang digunakan Paulus pun itu untuk memberitakan Injil. Seperti halnya dalam kehidupan kita, keadaan tidak baik, ya kita selalu ingin memberitakan Injil, firman Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat Tuhan, merasakan Injil, merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama kita gunakan kesempatan dengan baik untuk memberitakan Injil. Paulus memberitakan kesempatan yang baik di pengadilan untuk memberitakan Injil kabar baik pada Festus, Agripa, pada orang-orang yang lain. Menjadi percaya bukanlah hal yang mudah, meskipun fakta sudah menyatakan. Tetapi Paulus menggunakan kesempatan untuk mengajak Agripa untuk percaya kepada Kristus. Yang pertama kita belajar tentang yang namanya kesempatan untuk memberitakan Injil. Bahkan Paulus menggunakan kesempatan di pengadilan untuk memberitakan Injil, menyatakan kebenaran. Yang kedua adalah Paulus tidak pantang menyerah. Paulus tidak mundur ketika dia disudutkan, ketika dia dibantah keras, ketika dia dirasa tidak disetujui pernyataannya. Tetapi Paulus apa? Terus berusaha, bahkan dia berdoa untuk orang-orang di sekitarnya yang mendengar pernyataannya untuk percaya kepada Kristus. Jadi kita belajar yang kedua tentang pantang menyerah, tidak menyerah dengan keadaan. Mungkin waktu itu Paulus tersudut ya, dalam keadaan yang tertekan gitu untuk menyatakan Kristus, tapi keadaan waktu itu justru Paulus gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tidak menyerah dengan keadaan, bahkan dia tidak mundur, tapi dia selesai dengan baik memberitakan firman Tuhan, menyampaikan pernyataan tentang Kristus. Bahkan dia berdoa kepada Allah supaya Festus, Agripa, orang-orang yang hadir waktu itu pun percaya seperti Paulus. Dalam kehidupan kita, biar kita tidak menyerah dengan kehidupan kita. Kita tidak menyerah untuk terus berbagi Injil, berbagi kesaksian hidup kita. Meskipun keadaan tidak baik, meskipun kondisi tidak baik, meskipun situasi tidak mendukung, tapi kita mau supaya kita terus berjuang menyampaikan Injil kebenaran Allah. Karena kita percaya bahwa Injil kebenaran Allah itu yang mengubahkan hati seseorang. Ketika kita sudah ditawan Tuhan, ketika sudah dijumpai Tuhan, biar kita menjadi orang-orang yang mau memberitakan Injil. Karena Injil itu yang mengubahkan Paulus, yang mengubahkan kita. Dan itu yang akan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, jangan menyerah. Kita terus berjuang untuk memberitakan Injil. Yang ketiga adalah kekuatan anugerah. Saya ingin percaya perjumpaan Paulus dengan Tuhan itu tidak Paulus rencanakan, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Paulus dianugerahi Tuhan keselamatan, dan dia juga rindu orang-orang di sekitarnya juga menerima keselamatan seperti yang Paulus dapatkan. Kalau kita sudah terima keselamatan, kita terima anugerah Tuhan, ya kita mau bagikan itu. Seperti Paulus yang membagikan keselamatan, menyampaikan firman Tuhan, Injil itu di dalam penjara di pengadilan. Biarlah pagi hari kita belajar dari kehidupan seorang Paulus. Dia tahu betul bahwa kekuatan anugerah itu yang membuat dia kuat, membuat dia bertahan, membuat dia mampu menggunakan kesempatan dengan baik. Pagi hari kita belajar,
Paulus yang mengajak Agripa untuk percaya, karena dia tahu bahwa ada kekuatan anugerah yang timbul dalam hidupnya, karena Paulus sudah dijumpai Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari mengikuti Tuhan mungkin sudah bertahun-tahun, biarlah kekuatan anugerah itu semakin kita pegang. Kekuatan anugerah Tuhan itu semakin kita hidupi. Pada akhirnya kita bisa menyelesaikan bagian kita dengan baik. Terus memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, terus share firman Tuhan, share gospel, biarlah itu menjadi kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi orang-orang seperti Paulus yang tidak berhenti dengan keadaan, yang tidak tertekan, dan kita menyerah. Tapi kita berdoa, kita meminta kekuatan Roh Kudus, supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan. Pada akhirnya banyak orang-orang diselamatkan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran Injil. Puji nama Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita untuk dalam keadaan apapun, gunakan kesempatan dengan baik untuk memberitakan Injil. Dalam keadaan tertekan pun kita tidak menyerah. Dan pada akhirnya kita terus mendasarkan hidup kita dengan kekuatan anugerah. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita untuk mengiring Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Di nama Tuhan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pagi hari ini merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan kami, Injil itu adalah kekuatan Allah. Biar kami boleh selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam kesempatan yang Tuhan berikan, dan kami berjuang tidak menyerah dengan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya.